Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang habitat tumbuhan dan hewan. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian habitat. Habitat adalah tempat hewan atau tumbuhan tinggal dan berkembang biak. Habitat adalah lingkungan fisiknya di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup tersebut. Beberapa habitat berukuran sangat luas seperti hutan, gurun, atau lautan. Beberapa habitat berukuran sangat sempit seperti halaman rumah atau kolam. Terdapat dua macam habitat, yaitu habitat darat dan habitat air. Habitat darat yaitu gurun, hutan, dan padang rumput. Sedangkan habitat air yaitu air laut dan air tawar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam habitat. Yang pertama, habitat gurun. Gurun adalah daerah yang sangat kering dan jarang hujan. Pada siang hari, matahari sangat terik dan panas. Sebaliknya, pada malam hari sangat dingin. Ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah sebagai berikut. Berdaun kecil dan tidak berdaun, berakar panjang, dan yang ketiga yaitu batangnya berdaging untuk menyimpan air atau sukulenta. Kaktus adalah contoh tanaman xerofit. Daunnya berbentuk duri atau seperti jarum sehingga permukaannya kecil. Dengan permukaan daun yang kecil, kaktus dapat mengurangi penguapan air sehingga tanaman tetap tumbuh. Yang kedua, ada habitat padang rumput. Padang rumput, sabana atau savana, kebanyakan terdapat di Madura dan daratan tinggi Gayo atau Nangroe, Aceh, Darussalam. Sabana memiliki ciri banyak ditemukannya rumput yang diselingi semak-semak atau rumpun pohon rendah. Hal ini umumnya terjadi karena musim kemarau yang panjang, sehingga tumbuhan yang paling banyak ditemui adalah rumput dan tumbuhan semak. Yang ketiga, ada habitat hutan tropis. Hutan tropis adalah daerah dengan curah hujan yang tinggi dan turun sepanjang tahun. Hujan tropis memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Pohon-pohon utama dapat mencapai ketinggian 20-40 meter dengan cabang-cabang berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung atau kanopi. Yang keempat, ada habitat air. Habitat air tawar meliputi sungai, kolam, danau, dan rawa. Tumbuhan yang hidup di air disebut hidrofit, mempunyai ciri-ciri khusus, contohnya teratai. Pernahkah kamu melihat teratai? Teratai biasanya hidup terapung di kolam atau danau. Daun teratai lebar dan tipis untuk mempermudah penguapan air dan penyerapan cahaya matahari. Batang dan akar teratai memiliki rongga-rongga udara. Rongga-rongga ini berfungsi untuk mengapung. Seperti teratai, enceng gondok pun hidup terapung di kolam atau danau. Selanjutnya kita masuk pada materi manfaat tumbuhan dan hewan bagi ekosistem. Di alam atau ekosistem terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Hewan dan tumbuhan adalah komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Di dalam ekosistem, hewan dan tumbuhan saling berhubungan. Hewan dan tumbuhan bermanfaat menyeimbangkan ekosistem atau melestarikan ekosistem. Ekosistem yang lestari akan bermanfaat bagi manusia. Berikut beberapa manfaat ekosistem. Yang pertama, menyediakan udara air bersih. Yang kedua, membantu penyerbukan tanaman dan menyebarkan benih tanaman. Yang ketiga, melindungi kita dan cuaca ekstrim dan sinar ultraviolet. Dan yang keempat, mengendalikan hama dan penyakit. Selanjutnya kita masuk pada materi sumber daya alam dan manfaatnya. Sumber daya alam dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat dibudidayakan sehingga suatu saat nanti dapat habis. Hal ini karena proses terbentuknya memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, timah, nikel, emas, perak, dan lain-lain.
Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak akan habis atau kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak pernah akan habis meliputi air laut, udara, dan cahaya matahari. Itulah tadi hasil pemaparan materi saya tentang habitat hewan dan tumbuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.